Nama saya Alisa Ninda Putri dari kelas S1 Manajemen B 2018. Kali ini saya akan menjelaskan tentang 9 step perencanaan kampanye PR. Nah, menurut Ronald D. Smith, tahap-tahapnya itu ada 9 dan dia terbagi menjadi 3 fase. Dalam fase formative research ini terbagi menjadi 3 step. Nah, yang step pertama itu adalah analyzing the situation. Nah, di sini kita tuh menganalisa situasi apa sih yang akan terjadi di dalam dan keluar perusahaan. Lalu yang kedua itu ada namanya analyzing the organization. Nah, analyzing the organization ini kita tuh menganalisa apa sih kelebihan dan kelemahan perusahaan itu sendiri. Lalu ada step 3 itu analyzing public. Nah, di sini tuh kita menganalisa publik itu baik publik internal maupun eksternal. Nah, selanjutnya kita masuk ke fase yang kedua. Fase ini tuh namanya fase strategi. Masuk ke step yang keempat. Step keempat itu adalah establishing goals and objective. Di fase ini itu langkah itu membantu kita untuk membangun tujuan yang jelas dan spesifik terukur itu dalam menentukan apa yang ingin dicapai oleh perusahaan. Nah, lanjut pada step kelima. Nah, step kelima itu namanya formulating action and response strategies. Nah, formulating action dan response strategies ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada proaktif dan juga ada reaktif. Maksud kita bahas ke yang proaktif dulu. Nah, proaktif ini terbagi lagi nih menjadi dua. Yang pertama adalah action dan kedua adalah communication. Nah, kalau action strategies ini dia itu lebih berfokus pada tindakan organisasinya, misalnya organizational performance-nya, lalu ada audience engagement-nya, lalu ada misalnya koalisinya, alliance-nya, atau special event dan lain-lain. Kalau misalnya yang kedua itu ada namanya communication. Nah, kalau communication ini dia itu strateginya itu lebih berurusan kepada yang komunikasi. Nah, strategi komunikasi ini kategorinya itu mencakup publisitas, lalu informasi yang layak untuk diberitakan, lalu menghasilkan berita, masak berita, dan komunikasi yang transparan. Nah, selanjutnya ada namanya reactive strategy. Nah, reactive strategy itu ketika sudah terjadinya akuisisi, organisasi itu harus tahu bagaimana merespon tanggapan dari luar organisasi. Nah, yang pertama itu ada namanya preemptive action. Nah, kalau preemptive action ini itu dapat diambil sebelum pihak oposisinya mengumumkan perlawanan kepada organisasi kita. Lalu yang kedua ada namanya offensive response strategies. Nah, offensive response strategies ini itu dilakukan apabila perusahaan itu sangat mengerti bahwa perusahaan itu dalam posisi yang sangat kuat. Nah, itu ada bentuk perlawanannya ada namanya, yang pertama adalah shock, lalu ada attack, ada embarrassment, ada threat, sama yang terakhir adalah standing firm. Yang ketiga ada namanya defensive response. Nah, ini tuh cara lain dari strategi komunikasi dalam menanggapi penolakan. Yang pertama itu ada namanya denial. Kalau denial itu ya perusahaan menolak untuk menerima kesalahan. Kita nggak mau mengakui kesalahan itu. Kalau yang kedua ada namanya excuse. Kalau excuse itu di mana suatu organisasi itu mencoba meminimalkan tanggung jawabnya dari atas kerugian yang mereka perbuat gitu kan. Nah, yang ketiga itu yang namanya justification. Kalau justification adalah organisasi ini mengakui bahwa dia salah gitu, tapi bukan salah juga, maksudnya bahwa mengaku bahwa dia melakukan perbuatan tersebut tetapi juga karena alasan yang baik, kayak itu justification. Kalau yang terakhir adalah namanya reversal. Kalau reversal itu dimana pihak yang lemah terbalik gitu menjadi pihak yang kuat. Lalu ada namanya diversionary response. Nah, kalau diversionary response ini juga kebagi menjadi 4. Yang pertama adalah concession. Kalau concession itu dia itu strategi yang digunakan organisasi untuk membangun kembali hubungannya dengan publik dengan cara memberikan apa yang diinginkan oleh publiknya. Lalu yang kedua ada namanya ingratitude. Kalau ingratitude itu perusahaan ini mencoba untuk memperbaiki masalah. Lalu yang ketiga ada namanya disassociation. Kalau disassociation itu mencoba menjauhkan organisasi dari kesalahan yang terkait dengan dia gitu. Dan keempat itu namanya adalah relabeling atau pelabelan kembali. Selanjutnya ada yang namanya vocal commiseration strategies. Nah, ini tuh organisasi menunjukkan empati dan kepedulian atas krisis yang terjadi kepada publiknya. Misalnya yang pertama contohnya keprihatinan, lalu dia menunjukkan belasungkawa, penyesalan, dan permintaan maaf dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya itu ada namanya rectifying behavior strategies. Nah, itu di mana organisasi dapat melakukan perbaikan dari kerusakan. Misalnya yang pertama investigasi, dia itu memperbaiki perilaku di mana organisasi itu berjanji untuk memeriksa situasi dan bertindak sesuai fakta. Kalau misalnya yang kedua tuh ada namanya tindakan korektif. Ya, kalau korektif berarti perusahaan itu mengambil tindakan-tindakan untuk mengatasi masalah, terus memperbaiki kerusakan-kerusakan dan mencegah terulangnya hal itu. Lalu yang ketiga ada namanya restitusi. Kalau restitusi itu melayani kepentingan timbal balik organisasi dan publiknya. Yang keempat ada namanya pengulangan. Pengulangan itu yang melibatkan perubahan hati dan perubahan tindakan. Lalu yang ada part terakhir dari reactive strategi ini namanya deliberate inaction. Terbagi lagi nih, deliberate inaction ini menjadi 3 strategi. Yang pertama adalah namanya strategic silent. Kalau strategic silent itu strateginya itu melibatkan kesabaran dan ketenangan. Lalu yang kedua namanya strategic ambiguity, dia itu melibatkan upaya menghindari pertanyaan. Kalau yang ketiga namanya strategic inaction, itu dia artinya tidak membuat pernyataan dan tidak mengambil tindakan terbuka. Lanjut ke step berikutnya, yaitu step ke-6. Step ini tuh namanya developing the message strategy. Nah,
Untuk sebelum menggunakan komunikasi yang efektif, PR itu harus identifikasi dulu publiknya, kayak gimana. Nah, untuk berkomunikasi dengan halayak, lalu ditentukan tuh siapa yang akan menyampaikan pesan, lalu tampilan pesan itu kan seperti apa, lalu bagaimana struktur pesannya, lalu juga kalimat yang akan disampaikan seperti apa, dengan simbol-simbol apa. Selanjutnya kita bahas adalah fase taktik. Nah, fase taktik ini tuh dalamnya tuh di dalamnya ada step 7, step 8 dan step 9. Nah, step 7 dulu yang kita bahas. Step 7 itu judulnya adalah choosing communication tactic. Nah, dalam step 4 kategori dalam pemilihan pendekatan. Yang pertama itu namanya interpersonal communication, yang kedua ada namanya organizational media, lalu yang ketiga namanya news media, dan yang terakhir adalah namanya advertising and promotional media. Lanjut, ada step 8 namanya adalah implementing the strategic plan. Nah, langkah ke-8 itu dimana kita menetapkan budget dan jadwal untuk mengimplementasikan program apa yang akan kita jalankan gitu. Lanjut, step 9 itu ada namanya evaluating the strategic plan. Nah, ini apa sih evaluating ini? Ya, kita evaluasi apa yang udah kita bikin, apa yang udah kita rencanakan gitu kan. Nah, evaluasi ini tuh dapat ditentukan dengan beberapa kategori. Yang pertama ada namanya evaluation output, lalu yang kedua namanya evaluation of awareness objective, lalu ada yang ketiga namanya evaluation of acceptance objective, yang terakhir adalah evaluation of action objective. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.